Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita dari ketiadaan, menghidupkan, memberi rezeki dan mengatur seluruh alam dengan keadilan dan kasih sayangnya. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan hari ini kecuali berasal dari kemurahan dan keutamaannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan yang membawa risalah kebenaran, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan dunia yang begitu padat, seringkali kita lupa bahwa ada satu amalan yang sangat ringan di lisan, namun begitu berat timbangannya di sisi Allah, yakni istighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar bukan hanya sekadar ungkapan permintaan maaf, melainkan sebuah bentuk pengakuan atas kelemahan kita sebagai hamba dan pengharapan besar atas kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Ia adalah jembatan yang menghubungkan antara manusia dengan rahmat ilahi, serta pintu yang membuka berbagai macam kebaikan dalam hidup kita. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan lebih dalam tentang keutamaan istighfar. Sesungguhnya istighfar bukan hanya berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa kita, tetapi ia juga menjadi kunci pembuka pintu-pintu rezeki, jalan keluarnya kesulitan, dan sumber bertambahnya keberkahan dalam kehidupan. Betapa sering kita mengeluhkan rezeki yang sempit, kesulitan hidup, atau doa yang terasa lambat terkabul, padahal solusi itu telah Allah ajarkan. Perbanyaklah istighfar. Maka dengan penuh kerendahan hati, mari kita hidupkan kembali amalan agung ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu istighfar? Istighfar berasal dari kata ghafara dalam bahasa Arab yang bermakna menutupi, menghapus, dan mengampuni. Dengan beristighfar, seorang hamba mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon agar dosa itu ditutupi serta dihapuskan dari catatan amal keburukan. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan permohonan ampun yang lahir dari hati yang merasa hina dan takut kepada murka Allah, berharap kepada kasih sayangnya yang tanpa batas. Saat kita beristighfar, kita sebenarnya sedang mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Allah yang Maha Suci. Kita menyadari bahwa tanpa ampunannya, kita adalah makhluk yang penuh celah dan dosa. Maka, istighfar sejatinya adalah bentuk penghormatan kepada Allah atas keagungannya sebagai zat yang Maha Pengampun, serta bukti ketundukan dan kebergantungan total kita kepadanya dalam setiap detik kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan keutamaan istighfar dalam banyak ayat. Salah satunya terdapat dalam surah Nuh ayat 10-12, di mana Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh, Dia adalah Maha Pengampun, niscaya. Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dari langit, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Perhatikanlah saudara-saudaraku, dalam ayat ini Allah tidak hanya menyebutkan bahwa istighfar membawa ampunan dosa, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan keberkahan dunia, hujan yang lebat, harta yang melimpah, anak-anak yang banyak, kebun yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir. Ini adalah bukti nyata bahwa istighfar merupakan jalan pembuka rezeki yang berkah dan berlimpah. Betapa sering kita merasakan kemarau panjang dalam rezeki, kesulitan dalam usaha, dan kekeringan dalam hati. Bisa jadi, itu semua disebabkan oleh dosa-dosa yang belum kita mohonkan ampunannya. Dosa adalah penghalang rezeki, dan istighfar adalah kunci untuk menghancurkan penghalang tersebut. Maka, setiap tetes istighfar yang keluar dari hati yang tulus adalah seperti mengetuk pintu langit agar curahan rahmat Allah turun kepada kita.
Lebih jauh lagi, istighfar bukan hanya membawa rezeki materi seperti harta dan keturunan, tetapi juga rezeki maknawi, ketenangan hati, kebahagiaan keluarga, kesehatan jasmani dan rohani, serta kebersihan jiwa. Bukankah semua itu juga merupakan bentuk kekayaan yang sejati? Apa artinya kekayaan harta jika hati kita gelisah? Apa artinya jabatan tinggi jika hidup kita penuh beban dosa? Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan istighfar. Seringkali, kita mencari solusi dalam hidup dengan berbagai cara, bekerja keras, memperluas jaringan, belajar teknik marketing, dan sebagainya. Dan itu semua baik. Namun kita lupa bahwa kunci utama untuk melapangkan rezeki dan meraih keberkahan adalah dengan memperbanyak istighfar. Sebab Allah lah yang menggenggam kunci-kunci rezeki, dan istighfar adalah cara kita mengetuk pintu-pintu itu. Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita tingkatkan amalan istighfar dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya saat habis berbuat dosa, tetapi jadikan istighfar sebagai hiasan harian. Saat pagi menyingsing, di sela-sela pekerjaan, setelah salat, bahkan sebelum tidur. Semoga dengan istighfar yang terus-menerus, hidup kita dipenuhi keberkahan, kesulitan kita dimudahkan, dan rezeki kita diluaskan oleh Allah. Banyak kisah dari para ulama dan orang-orang saleh yang membuktikan keajaiban istighfar dalam membuka pintu rezeki dan melapangkan jalan hidup. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita lama, melainkan bukti nyata dari janji Allah yang berlaku sepanjang zaman, bahwa siapapun yang mendekatkan diri kepadanya dengan istighfar, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan untuknya. Salah satu kisah yang terkenal adalah dari Imam Hasan al-Basri, seorang ulama besar tabi'in yang dikenal dengan kezuhudan dan kedalaman ilmunya. Suatu hari, beberapa orang datang menemui beliau untuk mengadukan berbagai permasalahan hidup. Ada yang mengeluhkan tentang kemiskinan, ada yang mengeluhkan tentang tanah mereka yang kering dan tidak subur, bahkan ada pula yang mengadukan tentang sulitnya mendapatkan keturunan. Kepada semua pertanyaan itu, jawaban Imam Hasan al-Basri hanya satu: perbanyaklah istighfar. Mengapa jawabannya istighfar? Karena beliau memahami dengan sangat dalam makna Al-Quran, terutama ayat-ayat yang menjelaskan bahwa istighfar adalah jalan, pembuka rezeki, penyubur tanah, dan pemberi keturunan. Istighfar membersihkan hati dari dosa-dosa yang menjadi penghalang turunnya keberkahan. Saat hati bersih, doa-doa lebih mudah diangkat ke langit, dan keberkahan pun mengalir dari segala arah. Kalau kita cermati dalam kehidupan kita sendiri, banyak contoh nyata yang dapat kita saksikan. Betapa sering kita lihat seseorang yang dulunya hidup dalam kesempitan, penuh hutang, kesulitan dalam usaha, namun setelah mereka istiqomah memperbanyak istighfar, misalnya membiasakan diri beristighfar minimal 100 kali sehari, lambat laun hidup mereka berubah. Rezeki datang dengan cara-cara yang tidak terduga, hutang-hutang terlunasi, dan usaha menjadi berkembang pesat. Bahkan dalam pengalaman pribadi sebagian orang, saat mereka dalam kondisi terjepit, baik dalam masalah ekonomi, keluarga, atau kesehatan, mereka berpegang erat pada amalan istighfar. Mereka melakukannya dengan penuh kesungguhan, sambil memperbaiki niat dan memperbanyak amal saleh lainnya. Hasilnya, pertolongan Allah datang tanpa diduga, bahkan seringkali melebihi apa yang mereka harapkan. Istighfar bukan hanya membuka pintu rezeki dalam bentuk harta benda, tapi juga rezeki dalam bentuk kemudahan urusan, ketenangan batin, kesehatan tubuh, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, serta dijauhkan dari musibah dan keburukan. Semua itu adalah bentuk rezeki yang lebih berharga daripada kekayaan materi semata. Karena itulah para ulama dan orang-orang saleh terdahulu begitu menjaga lisannya dengan istighfar. Mereka tidak membiarkan waktu-waktu mereka berlalu tanpa memohon ampunan kepada Allah. Bagi mereka, istighfar bukan hanya solusi saat masalah datang,
tetapi juga sebagai pagar perlindungan agar terhindar dari berbagai macam kesulitan di masa depan. Maka, marilah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Jadikanlah istighfar sebagai amalan harian kita. Tidak perlu menunggu kita terjatuh dalam kesulitan untuk beristighfar. Mulailah dari sekarang, saat keadaan masih lapang, agar Allah menjaga kita, memperluas rezeki kita, dan memberikan kehidupan yang penuh berkah di dunia dan akhirat. Selain membuka pintu rezeki duniawi berupa harta, anak, dan keberkahan alam, istighfar juga membuka rezeki batiniah yang jauh lebih berharga. Istighfar mampu menghadirkan ketenangan jiwa, kecerdasan pikiran, dan kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari sejauh mana hati ini merasakan kedamaian dan pikiran ini mendapatkan kejernihan. Banyak dari kita yang sesungguhnya bukan kekurangan materi, tetapi menderita karena hati yang sempit dan pikiran yang kusut. Kita merasa gelisah, mudah stres, dan sulit bersyukur, padahal kebutuhan pokok kita tercukupi. Inilah pentingnya memperbanyak istighfar, bukan hanya sebagai ibadah lisan, tetapi sebagai terapi rohani untuk membersihkan hati dari noda dosa yang menjadi sumber kegelisahan. Dengan memperbanyak istighfar, hati menjadi lapang, seolah-olah beban berat yang menghimpit dada diangkat perlahan-lahan. Pikiran pun menjadi jernih. Ide-ide positif bermunculan, dan cara-cara menyelesaikan masalah tampak lebih mudah. Kadang-kadang, ketika kita bingung mencari solusi, cukup dengan memperbanyak istighfar, tiba-tiba Allah membuka pikiran kita untuk melihat peluang atau jalan keluar yang sebelumnya tersembunyi. Seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa istighfar adalah kunci serbaguna. Bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga untuk mengatasi kesedihan, mengusir kegelisahan, memperluas jalan hidup, dan mendatangkan rezeki dengan cara-cara yang kadang tidak masuk akal. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan oleh banyak orang, bahwa solusi spiritual mendahului solusi duniawi. Bayangkan, hanya dengan memperbanyak istighfar, yang ringan di lisan dan sederhana dalam amal, Allah menjanjikan 3 anugerah besar, jalan keluar dari setiap masalah, kelapangan di tengah kesempitan, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Betapa murah hati Allah kepada hambanya, dan betapa besar peluang kita untuk meraih semua itu hanya dengan istiqamah dalam istighfar. Maka, jika saat ini kita merasa hidup terasa sempit, hati sering gelisah, pikiran sering buntu, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau orang lain. Bisa jadi, yang perlu kita benahi adalah hubungan kita dengan Allah. Perbanyaklah istighfar, jadikan ia bagian dari rutinitas harian, saat di kendaraan, saat menunggu, sebelum tidur, atau di sela-sela pekerjaan. Semakin sering, semakin besar pintu kemudahan yang Allah buka untuk kita. Saudara-saudaraku, mari kita jadikan istighfar sebagai sahabat setia dalam hidup ini. Dalam suka maupun duka, dalam lapang maupun sempit, jangan pernah bosan memohon ampunan kepada Allah. Karena dengan istighfar, bukan hanya dosa-dosa kita yang dihapuskan, tetapi juga jiwa kita disembuhkan, hidup kita dilapangkan, dan rezeki kita diberkahi tanpa batas. Bagaimana caranya agar istighfar benar-benar menjadi pintu rezeki dan kekayaan dalam hidup kita? Amalan ini tidak cukup hanya sekadar ucapan lisan tanpa makna, melainkan harus disertai dengan tata cara yang benar, kesungguhan hati, dan penghayatan makna yang mendalam. Sebab, keajaiban istighfar bukan hanya terletak pada jumlahnya, tetapi pada kualitas dan ketulusannya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Beristighfarlah dengan niat yang tulus, sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah.
bukan hanya karena ingin rezeki bertambah, tapi karena kita sadar sebagai hamba yang penuh dosa, membutuhkan rahmat Allah. Jika istighfar keluar dari hati yang penuh keinsafan, maka istighfar itu akan menggetarkan pintu langit dan membuka jalan keberkahan yang tak terduga. Kedua, harus ada konsistensi dalam mengamalkannya. Jadikan istighfar sebagai rutinitas harian. Tidak harus menunggu saat kita merasa berdosa atau tertekan, tapi biasakan istighfar dalam keseharian kita. Mulailah dengan target minimal 100 kali sehari. Rasulullah SAW sendiri, padahal beliau maksum, terjaga dari dosa, tetap beristighfar lebih dari 70 hingga 100 kali sehari. Bagaimana dengan kita yang penuh kekhilafan ini? Ketiga, manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk beristighfar. Ada waktu-waktu di mana doa lebih dekat untuk dikabulkan, seperti saat sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah setelah sholat wajib dan saat sahur. Pada waktu-waktu ini, langit terbuka dan rahmat Allah melimpah. Mengisi waktu-waktu tersebut dengan istighfar akan semakin mempercepat terkabulnya harapan kita. Keempat, gabungkan istighfar dengan amal-amal saleh lainnya. Misalnya, setelah beristighfar, lanjutkan dengan sedekah, sholat sunnah seperti tahajud dan duha, serta mempererat silaturahmi. Amal-amal ini akan semakin menguatkan ikhtiar kita dalam membuka pintu-pintu rezeki. Allah tidak hanya melihat istighfar kita, tapi juga bagaimana usaha kita memperbaiki diri dan memperbanyak kebaikan. Kelima, amalkan zikir istighfar yang sederhana tetapi penuh makna. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Zikir ini ringan di lisan, mudah dihafal, tetapi sangat kuat pengaruhnya jika diucapkan dengan hati yang hadir dan sadar. Selain itu, kita juga bisa membaca Sayyidul Istighfar, yaitu istighfar yang lebih panjang dan diajarkan secara langsung oleh Rasulullah sebagai bentuk istighfar terbaik. Membaca Sayyidul Istighfar di pagi dan sore hari dengan keyakinan penuh, Rasulullah menjanjikan surga bagi yang mengamalkannya dengan tulus. Maka, marilah kita hidupkan amalan istighfar ini dengan penuh keikhlasan, ketekunan, dan keyakinan. Tidak ada yang sia-sia dalam ibadah kepada Allah. Setiap helaan napas, istighfar yang kita panjatkan akan berbuah kebaikan, membuka rezeki, melapangkan hati, dan mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, rezeki dan kekayaan sejati bukan hanya sekadar tumpukan harta atau angka besar di rekening bank. Rezeki sejati meliputi ketenangan jiwa, kesehatan badan, keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh dan salehah, serta kehidupan yang penuh berkah dan bermanfaat. Semua itu adalah bentuk-bentuk rezeki yang kadang sering kita lupakan, padahal nilainya jauh melebihi harta benda dunia. Dan semua itu, hadirin sekalian, dapat kita raih melalui jalan yang mudah namun agung, istighfar. Dengan memperbanyak memohon ampun kepada Allah, kita tidak hanya membersihkan dosa-dosa, tetapi juga menarik rahmat dan keberkahan dari langit dan bumi. Istighfar bagaikan kunci yang membuka pintu-pintu kemudahan, keselamatan, dan kenikmatan dunia akhirat. Mari kita mulai dari hari ini, bahkan dari saat ini juga, membiasakan lidah kita untuk selalu basah dengan istighfar. Jadikan istighfar sebagai teman setia dalam segala keadaan, saat senang maupun sedih, saat sibuk maupun santai. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Karena setiap istighfar yang kita ucapkan, sejatinya adalah undangan untuk datangnya nikmat dan terhindarnya bala.
Semoga dengan kebiasaan mulia ini, Allah Ta'ala melapangkan jalan rezeki kita, memberkahi setiap usaha kita, menjaga keluarga kita dari keburukan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sebab syukur adalah magnet rezeki yang sesungguhnya, dan istighfar adalah pintu menuju syukur yang hakiki. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, barang siapa membuka pintu-pintu kebaikan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Maka mari kita menjadi hamba yang senantiasa membuka pintu kebaikan, baik melalui istighfar, amal saleh, maupun perbuatan mulia lainnya, agar Allah membuka untuk kita pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat, dan pintu-pintu kemuliaan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang rajin beristighfar, ringan lisannya untuk berzikir, dan istiqamah hatinya dalam bertobat. Semoga setiap istighfar kita menjadi wasilah turunnya rahmat, diampuninya dosa, dan dikabulkannya doa-doa yang kita panjatkan dengan penuh harap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.